Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Abdul Hamid Kusuma dari kelas Akademisi 4B dengan nomor induk mahasiswa 54 2019 9022. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pahasbu Naim Syahdan Eskom Mko dengan mata kuliah Multimedia Bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode perkembangan multimedia. Tahap-tahap pengembangan multimedia versi Luther Stockwell. Yang ke-1 konsep, yang kedua desain, yang ketiga material collecting, yang keempat assembly, yang kelima testing, dan yang terakhir distribution. Konsep menentukan tujuan meliputi aplikasi audiensi, macam-macam aplikasi, dan spesifikasi umum. Hal yang perlu diperhatikan pada tahapan konsep menentukan tujuan, memahami karakteristik user. Desain membuat spesifikasi yang secara rinci mengenai arsitektur proyek, gaya, dan kebutuhan materi yang untuk proyek. Melakukan authoring system. Bentuk authoring system ada beberapa bentuk: outlining, yang satu outlining, storyboarding, flowcharting, modeling, dan scripting. Macam-macam perancangan: desain berbasis multimedia, desain struktur navigasi, dan desain berorientasi objek. Perancangan yang baik yaitu dengan menggabungkan ketiga metode yang di atas tadi sehingga mendapatkan gambaran dan pemahaman yang lengkap. Contoh pembuatan storyboard dengan desain struktur navigasi agar mendapatkan struktur sistem secara keseluruhan. Desain berbasis multimedia, storyboard, flowchart view. Storyboard merupakan gambaran dari cerita yang akan dibuat, maka harus mudah dimengerti oleh semua pihak. Merupakan rangkaian gambar manual yang dibuat secara keseluruhan sehingga menggambarkan suatu cerita. Ini contoh storyboard. Ada scan, visual, deskripsi, audio, durasi, dan link. Kita lanjut manfaat ke storyboard untuk pembuatan multimedia, untuk pemilik multimedia, dan untuk sponsor. Manfaat storyboard bagi pengembangan pemiliki berfungsi sebagai visual test yang pertama dari gagasan secara keseluruhan dapat dilihat apa yang akan disajikan. Pembuatan storyboard untuk animasi yang kecil dibuat oleh perusahaan dan dibantu oleh animator. Untuk perusahaan yang besar ada di departemen khusus storyboard. Flowchart view disebut juga diagram tampilan. Flowchart view dapat dilakukan komponen yang dapat dari suatu scan dengan penjelasan yang diperlukan. Transisi dari scan ke scan lainnya disebutkan di samping hubungan antara satu scan dengan scan lain yang dinyatakan dengan garis berikut tanda panah. Ini contoh flowchart view. Kita lanjut desain struktur navigasi, linear navigation model, hierarchy model, spoke and hub model, dan keempat full web model. Linear navigasi model digunakan sebagai besar oleh multimedia linear. Informasi yang diberikan secara sekuensial dimulai oleh halaman. Menggunakan satu halaman untuk masuk atau keluar aplikasi. Contoh penggunaan presentasi, aplikasi komputer based training, aplikasi yang memerlukan informasi berurutan. Ini contoh linear navigasi model. Kita lanjut ke hierarchical model. Diadaptasikan dari top-down design, konsep navigasi ini dimulai dari satu node yang menjadi halaman utama untuk halaman awal. Ini contoh hierarchy model. Kita lanjut spoke and hub model. Hubnya ditentukan halaman utama yang mempunyai hubungan dengan setiap node. Setiap node memberikan kembali ke halaman utama. Ini contoh spoke and hub model. Full web model memberikan kemampuan hyperlink yang banyak dan bisa dibaca, digunakan untuk menjadikan user supaya dapat mengakses semua topik dan subtopik dengan cepat. Ini contoh full web model. Kita lanjut ke perubahan pembuatan desain berorientasi objek, menentukan metode didikan kelas, kedalaman struktur pewarisan. Makin dalam kelas terdapat dalam hierarki, maka makin banyak jumlah metode sesuai dengan pewarisannya. Jumlah turunan yang banyak akan mempengaruhi kelas dalam desain. Respon untuk kelas bila sejumlah metode diharuskan memberikan jawaban untuk message. Perancangan screen atau perancangan visual. Yang perlu diperhatikan ada beberapa ya, banyak. Kita bacakan
sebagian saja, tidak boleh yang satu tidak boleh melebihi 3 window dalam satu screen, tidak boleh menampilkan banyak teks pada satu screen. Hal yang perlu diperhatikan saat desain visual, yang satu kejelasan visual, yang kedua konsistensi, dan yang ketiga estetis. Hal yang perlu diperhatikan di saat selalu konsisten, menggunakan warna pada elemen yang harus sama sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pesan dari sistem ditampilkan pada sistem secara logika dan lain-lain. Estetis, desain multimedia harus konstruktif dan estetis. Pada collecting, pengumpulan data pada tahapan ini dilakukan pengumpulan bahan seperti clip art, image, animasi, audio, berikut pembuatan grafik, foto, audio, dan lain-lain. Assembly pada tahapan ini seluruh objektif mulai dibuat. Pembuatan objek menurut storyboard, flowchart view untuk navigasi dengan diagram yang berasal dari tahap desain. Testing dilakukan setelah selesai tahap pembuatan dan seluruh data selesai dimasukkan. Distribution, produksi multimedia siap harus dipergunakan. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.